Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Seneng banget ya di pagi hari yang cerah ini kita bisa bertemu bersama lagi, berkumpul bersama. Namun sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan berkenalan satu sama lain. Kenalannya ini beda nih dari yang lain ya. Kenalannya nanti ketika teman-teman menyebutkan namanya teman-teman, sebutkan nama, jurusan, dan udah semester berapa sekarang, teman-teman juga menyebutkan hal yang menurut teman-teman itu menyenangkan dan apa yang ingin dicapai hari ini. Dari hal yang menyenangkan itu apa sih yang mau dicapai hari ini? Gitu ya. Oke, dari saya dulu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Clara. Di sini saya yang akan mendampingi teman-teman untuk menjadi konselor teman-teman di konseling individu. Dan di sini hal yang saya konseling kelompok ya teman-teman. Maaf ada revisi dikit. Terima kasih sudah direvisi. Di sini hal yang menyenangkan bagi saya adalah hari ini sangat cerah banget. Hari ini sangat nggak ada mendung bahkan pagi ini, padahal tadi malam itu hujan. Dan yang ingin saya capai hari ini itu adalah semua tugas, semua urusan saya hari ini bisa selesai dengan baik tanpa ada kendala gitu teman-teman. Mungkin bisa mulai perkenalan dari teman-teman, bisa mulai dari sisi kanan dulu. Baik, perkenalkan nama saya Gata Inasa, panggilan saya Inas. Saya mahasiswa BK angkatan 23. Yang ingin saya capai hari ini kurang lebih sama. Jadi saya pengen tugas-tugas yang sudah saya planning untuk hari ini selesai itu bisa selesai. Semoga terrealisasikan ya Mbak Inas ya. Oke, bisa lanjut ke sebelahnya. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Fariza. Saya biasa dipanggil Dwi. Saya mahasiswa BK juga, angkatan 23. Hal yang ingin saya capai hari ini adalah saya ingin pulang cepet sih, Kak. Oke, semoga bisa ya. Oke, lanjut. Perkenalkan, saya Binti, saya juga mahasiswa BK UM. Untuk hari ini perasaan ya tadi. Perasaan juga boleh, dan apa yang ingin dicapai sih hari ini? Perasaan saya hari ini merasa sangat lelah gitu ya. Dan yang ingin saya capai hari ini adalah semua permasalahan saya bisa terselesaikan. Amin. Boleh lanjut Mbaknya? Boleh. Boleh. Perkenalkan, nama saya Dika Revalina Novara. Saya biasa dipanggil Mbak Ara. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil, semester 4. Yang ingin saya capai itu saya bisa menyelesaikan metopen dengan cepat. Amin. Semoga keinginan teman-teman di sini itu benar-benar dapat terwujud ya hari ini. Amin. Oke. Teman-teman di sini gimana perasaannya? Perasaan di pagi hari yang cerah ini? Perasaannya lelah, Capek, lelah, ngantuk, lapar. Oke, rata-rata agak enggak bersemangat ya. Semoga dalam sesi konseling nanti teman-teman jadi semangat lagi, jadi api semangatnya itu membara gitu ya teman-teman, jadi menggebu-gebu gitu. Mungkin masih ada yang ngantuk, ya ngelamun, mungkin nanti itu bisa kita sama-sama sharing gitu ya teman-teman. Teman-teman sebelum kesini teman-teman ada kegiatan apa nih? Masih ini aja sih, Bu. Masih ini aja. Terus apa lagi? Bangun kesiangan. Aduh, bangun kesiangan. Kebetulan ini belum siang ya, Mbak. Iya, tapi cukup siang untuk baru bangun. Gak apa-apa, tapi tetap semangat ya untuk hari ini. Siap. Kalau dari yang lainnya? mandi. Mandi, itu juga aktivitas, betul. Ini mah kegiatan rutin, Mbak. Aktivitas. Aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari. Kadang kan sehari nggak mandi. Betah ya Mbak sehari nggak mandi? Kan dingin, Bu. Jadinya ya udah mandinya besok aja. Ih, bau ya, Bu.
Kayaknya udah saling deket ya, nggak apa-apa. Saling deket, siapa tahu nanti bisa jadi bestie. Enggak. Gitu teman-teman. Dari Mbaknya? Kalau saya sama aja sih Bu, kegiatannya baru ini aja, sama kayak Mbak Binti. Kegiatannya baru ini aja. Jadi habis aktivitas ini teman-teman bisa melanjutkan aktivitas yang lain ya. Sebelumnya teman-teman di sini pernah nggak sih ikut sesi konseling kelompok ataupun individu? Sudah. Rata-rata sudah pernah ya teman-teman di sebelah sini juga sudah pernah. Sudah. Oke, syukur banget teman-teman sudah pernah untuk mengikuti sesi konseling individu maupun kelompok. Di sini mungkin ada beberapa hal yang saya sampaikan. Teman-teman juga mungkin udah familiar banget ya. Udah familiar banget. Yang pertama itu teman-teman di sini bisa cerita apa aja. Teman-teman bisa menyampaikan keluh kesahnya teman-teman, bisa menyampaikan kegelisahan. Dan di sini kita akan bersama-sama berdiskusi, berkolaborasi untuk saling menyelesaikan masalah satu sama lain. Nah, teman-teman di sini juga nggak perlu khawatir. Kita cerita teman-teman di sini hanya akan kita dengarkan bersama-sama di forum ini. Jadi tidak akan keluar dari forum ini ataupun bahkan sampai didengar oleh orang lain itu tidak. Dan waktunya kurang lebih 20 sampai 25 menit ya, teman-teman. Apakah teman-teman berkenan? Berkenan. Karena teman-teman berkenan juga, di sini saya akan mencatat hasil sesi konseling pada pagi hari ini untuk teman-teman semuanya agar bisa menjadi selain arsip juga dapat membantu teman-teman agar saya juga tetap ingat apa yang teman-teman ceritakan, gitu ya. Di sini ada yang mau cerita duluan, mungkin Mbak Binti. Oke, dari Mbak Binti, boleh silahkan Mbak Binti. Ya, permasalahan saya sebenarnya akhir-akhir ini merasa sangat nggak ada gairah ya buat akhirnya ngapa-ngapain gitu. Saya merasa capek karena apa ya, jadwal saya itu terlalu padat gitu kan. Jadi tuh kayak mau ngapa-ngapain itu jadi nggak ada semangat gitu. Terus kayak akhirnya buat saya itu sering ketiduran, habis itu kayak kadang tuh chat orang itu salah orang gitu loh Mbak. Jadi apa ya, buat saya itu kayak nggak fokus juga. Dengan banyaknya aktivitas Mbak Binti tuh jadi tidak fokus, jadi lebih capek, bahkan jadi kayak ngecat teman aja sampai salah gitu. Kita lanjut, siapa duluan yang mau cerita lagi setelah Mbak Binti? Oke, boleh sekali Mbak Ara. Tinggi sekali ya, seperti masa depannya Mbak Ara, sangat tinggi. Amin. Saya itu dalam beberapa minggu ini kan sebenarnya kayak tugasnya itu tugas kelompok terus gitu kan. Nah terus adalah salah satu tugas yang dimana tugas itu tuh salah satu mata kuliah saya gitu. Nah salah satu mata kuliah saya ini itu tuh deadline-nya itu misalkan dikasih sama dosennya itu hari ini, tapi minggu depan udah harus dipresentasikan. Namun saya punya salah satu mata kuliah ini saya itu tuh baru mengerjakan di hari H, padahal itu tuh kelompokan. Jadi kayak saya tuh sebenarnya saya tuh it's okay aja. Kalau misalkan mau ngerjakan bareng-bareng di hari itu gitu. Tapi itu tuh tugasnya tuh saya semua yang ngerjain. Jadi kayak saya tuh kayak teman-teman saya tuh cuman buat tugasnya tuh cuman buat PPT gitu doang. Jadi kayak saya tuh kayak sedikit ada tekanan gitu. Jadi Mbak Dika ini jadi kayak terbebani gitu ya Mbak Ara ya? Iya. Jadi terbebani karena akhirnya Mbak Ara ini harus menyelesaikan tugasnya itu secara individu, padahal itu tugas kelompok kan? Iya. Selanjutnya nih teman-teman, dari Mbak Dwi dulu. Jadi gini Bu, sebenarnya
kurang lebih sama sih kayak ceritanya Mbak Ara gitu. Dan sekarang lagi banyak banget tugas-tugas akhir, tugas-tugas UAS. Nah, kalau Mbak Ara kan tugas kelompok tapi kayak ngerjain tugas sendiri gitu. Nah, kalau saya itu enggak Bu, ada kan banyak ya Bu tugas kelompok, tapi ada beberapa kelompok itu yang kayak kan kalau kita mau ngerjain tugas pasti kayak tanya-tanya gitu kan Bu ke teman-teman yang lain. Nah, kalau teman-teman kelompok saya ini kebanyakan bertanya tapi gak ada tindakan Bu, jadi kayak cuma tanya ini gimana, tapi mereka gak ada yang mereka lakukan gitu loh. Jadi kayak saya akhirnya kesel sendiri. Ya hampir sama sih, cuman saya yang kayak saya ngerjain sendiri akhirnya gitu. Sama kan Mbak? Iya sama sih, sama. Ya gitu. Berarti ini hampir satu pengalaman gitu ya, karena ada problem dengan anggota kelompok gitu. Yang terakhir nih mungkin dari Mbak Ina, silahkan bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Apa ya, kalau saya ini sih akhir-akhir ini saya merasa waktu tidur saya ini berantakan banget. Jadi kayak contohnya aja tadi malam gitu kan, jadi saya itu sebenarnya sudah kayak sekitar jam 11:30 itu sudah siap tidur, atau mungkin jam 12 ya gitu. Pokoknya sebelum jam 12 itu saya sebenarnya sudah siap untuk tidur gitu. Tapi saya tuh nggak merasa tidur saya itu nyaman gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak tiba-tiba bangun, tiba-tiba tidur, tiba-tiba bangun, tiba-tiba tidur kayak gitu. Jadi bangun tidur terus berapa kali kebangun gitu kan, nyampe akhirnya nyampe subuh kayak gitu, habis sholat subuh tidur lagi, bangunnya jam 6:30, ntar tidur lagi, bangunnya 7:30 kayak gitu-gitu tuh. Jadi saya merasa apa ya, badan saya itu buat istirahat itu kayak kurang gitu, kayak kita punya waktu istirahat yang cukup lama tapi nggak bisa maksimal digunain gitu sih. Dari Mbak Ines ini ada suatu problem, Mbak Ines ini jadi jam tidurnya itu berantakan gitu ya, sulit untuk tidur. Di sini teman-teman kan sudah menyampaikan apa sih yang ingin teman-teman sampaikan, mungkin kegundah gulanan hatinya teman-teman lagi bimbang, teman-teman lagi pusing, teman-teman udah ceritakan di sini. Menurut teman-teman nih, kalau kita presentasikan nih teman-teman, kira-kira masalahnya teman-teman itu ada di nilai yang keberapa sih? Kalau dari saya itu menurut saya kan kadang di tugas itu nggak semuanya tugas kelompokan, tapi yang kayak lumayan banyak tugas kelompok itu kayaknya di 70. Oke, kalau Mbak Ara 70, kalau Mbak Binti? Saya juga bingung sih kalau dipresentasikan, karena menurut saya ini tuh berat ya. Tapi kayaknya lebih dari Mbak Ara ya. Oke, berarti Mbak Binti ini merasa kalau lebih dari 70%, mungkin bisa 80, 90 atau bahkan 100 gitu ya. Gak 100 juga ya. Oke. Emang bunuh diri kalau 100. Oke, berarti presentasi antara 80, 85, 90 gitu ya. Kalau dari Mbak Dwi? Kalau saya sih kan masalah saya hampir sama kayak Mbak Ara ya Bu ya. Tapi kalau saya enggak, karena emang sebenarnya akhirnya saya ngerjain sendiri, tapi ketika saya ngerjain yang lainnya ada yang bantu. Mungkin kalau masalah saya 65-an gitu sih. Oke, 65. Hampir sama dengan Mbak Ara. Kalau Mbak Ines? Kalau ditanya mengganggu tidaknya, sebenarnya aktivitasnya tetap jalan, cuma mungkin lebih kurang semangat aja gitu kan. Jadi sebenarnya kalau dibilang mengganggu tidak, dia ada mengganggu tapi tidak terlalu, karena aktivitasnya tetap jalan. Jadi paling 50, 40 atau 40-an. Berarti dengan masalah Mbak Ines ini aktivitasnya tetap terjaga, tapi memang semangatnya sedikit menurun gitu ya. Teman-teman di sini karena teman-teman juga sudah menyebutkan bagaimana prosentasenya juga, kita sepakat ya teman-teman dengan prosentase tertinggi itu dari masalahnya Mbak Binti. Jadi kita akan berdiskusi bersama-sama untuk membantu Mbak Binti ini keluar dari masalahnya Mbak Binti. Dan nantinya teman-teman ini nggak usah takut untuk
menanggapi, teman-teman menanggapi itu boleh banget, bahkan kayak sangat diperkenankan untuk menanggapi, supaya Mbak Binti ini nggak hanya menemukan satu solusi aja, tapi banyak solusi untuk membantu Mbak Binti itu keluar dari masalahnya Mbak Binti. Apakah Mbak Binti berkenan? Iya. Oke, Mbak Binti berkenan banget ya. Iya. Di sini mungkin Mbak Binti bisa menceritakan secara lebih detail masalah yang sedang terjadi, dampaknya kepada Mbak Binti, mungkin bisa diceritakan. Ya, permasalahan saya akhir-akhir ini sebenarnya kurang lebih sama ya, sama apa ya, mahasiswa akhir semester ini gitu kan. Banyak sekali tugas-tugas kuliah yang di situ buat saya tuh kayak kewalahan juga kan. Apalagi kayak tugas bikin video itu kan juga sangat melelahkan. Kayak misalkan kita dari kuliahnya aja kan udah capek ya, belum lagi harus take video banyak banget gitu kan. Jadi dari pagi sampai sore itu udah full, belum lagi nanti aktivitas di luar itu juga ada gitu kan. Jadi bener-bener full dari pagi sampai sore, bahkan kayak karena sekarang Malang kan hujan ya sore-sore gitu kan. Jadi kayak kehujanan juga. Jadi apa ya, buat saya itu merasa jauh, emosi saya tuh kayak nggak stabil, apalagi kan lagi halangan juga kan. Jadi benar-benar kayak akhir-akhir ini tuh merasa semua itu apa ya, membuat saya itu kewalahan, dan akhirnya buat aktivitas selanjutnya itu saya merasa capek, lelah, terus nggak ada semangat. Terus kadang kayak bertanya-tanya, sebenarnya hidup saya tuh buat apa sih, kok dunia segini bangetnya gitu loh ke saya. Saya paham banget dengan apa yang Mbak Binti sampaikan, dengan bagaimana banyaknya tugas dan aktivitasnya dari Mbak Binti. Dari teman-teman ada tanggapan terlebih dahulu? Oke, dari Mbak Ara belum, dari Mbak Dwi. Kalau dari Mbak Ines belum. Oke, teman-teman belum ada tanggapan ya. Jadi teman-teman di sini bisa menanggapi, nggak usah takut ya. Apapun yang teman-teman tanyakan itu akan sangat berguna untuk Mbak Binti gitu ya. Tadi Mbak Binti menyebutkan bahwa Mbak Binti itu menyebutkan bahwa dirinya itu nggak berguna gitu ya. Tadi Hidup ini buat apa sih? Karena banyak aktivitas gitu ya. Mbak Binti merasa hidupnya Mbak Binti itu ya seperti itu aja, banyak aktivitas, tugas, organisasi. Bagaimana Mbak Binti memaknai hal itu? Kalau dari saya Kayak ini kan cuma dunia ya, saya kenapa kok secapek ini gitu loh. Ya saya pengennya ya meskipun saya tahu ya kuliah itu pasti capek ya, tapi saya nggak menyangka kalau itu sangat menguras tenaga saya. Mbak Binti mengira bahwa ya ini cuma dunia biasa kok, jadi kayak padat banget gitu ya, padat merayap. Dari teman-teman mungkin bisa memberikan tanggapan, boleh silakan Mbak Ara. Kan Mbak Binti ini kan banyak kegiatan ya, terus kenapa sih Mbak Binti bisa berpikiran seperti itu? Malah kan orang tuh kalau nggak ada kegiatan malah biasanya itu yang lebih sering, buat apa sih hidup ini tuh kayak nggak ada gairahnya, cuman tidur aja, istirahat aja. Tapi Mbak Binti kan ada kegiatan nih, terus malah kan harusnya kan aku seneng nih ada kegiatan walaupun capek itu kan, apalagi perkuliahan capek, ini capek, tapi itu tuh kayak malah menurut saya kok orang yang ada kegiatan malah seperti itu ya. Malah kadang saya waktu gak ada kegiatan tuh malah kok saya hidupnya kayak gini ya, saya tuh kayak gak ada gairah buat hidup. Kenapa saya kayak gak ada aktivitas yang bisa saya lakukan gitu. Sudah. Belum. Oh ya. Kalau ini boleh langsung dijawab ya? Boleh, silahkan. Oke. Sebenarnya keinginan saya ketika awal masuk perkuliahan dulu itu pengen bener-bener aktivitas saya tuh sibuk banget sampai akhirnya nggak ada lagi ruang space buat akhirnya saya itu malas-malesan atau mungkin kayak mikirin hal-hal yang nggak penting, kayak misalkan mikirin maaf ya lain bisa asalnya ya Agak kepeleset dikit. ya sebenarnya kayak pengennya tuh sibuk banget sampai akhirnya nggak ada waktu buat mikirin misalkan cowok atau mungkin kayak permasalahan di luar, kayak hal-hal yang memang di situ mengganggu masa depan saya tuh saya nggak mau mikirin, jadi pengennya fokus ke sana kan. Nah cuman kayak apa ya, mungkin karena ketika pulang dari kuliah akhirnya nggak ada yang apa ya, tempat pulang buat cerita, terus kayak buat mengeluh, terus kayak apa ya, kayak rumah lah gitu. Itu jadi buat saya tuh merasa mau kemana lagi gitu loh,
kayak terlalu banyak beban pikiran gitu, kayak nggak ada yang mijetin juga kan. Nggak ada yang mijetin. Oke. Mbak Ara sudah, apakah ada tanggapan lagi? Oh, Mbak Ra mau mijetin saya nggak apa-apa? Mohon maaf saya juga capek sih. Belum ada sih. Kalau dari Mbak Dewi? Berarti Mbak Binti ini kayak menyesal gitu ya, kan awalnya tujuan Mbak Binti itu Mbak Binti mau ikut semua kegiatan biar apa ya, biar nggak ada hal yang membuat Mbak Binti bermalas-malasan gitu loh. Berarti sekarang Mbak Binti kayak menyesal. Bukan menyesal Mbak, soalnya meskipun jadwal saya padat, itu ada space juga buat akhirnya mikirin hal-hal yang nggak penting gitu. Jadi kayak sebenarnya kayak aktivitas saya padat atau enggak ternyata juga sama aja, saya juga tetap mikirin hal yang nggak penting gitu. Oke. Dari Mbak Ines, apakah ada tanggapan terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan? Mungkin tanya mau konfirmasi sedikit ya, berarti sebenarnya yang jadi permasalahan itu bukan padatnya jadwalnya Mbak Binti, tapi karena Mbak Binti mungkin merasa capek, lelah gitu aja nggak sih setelah kegiatan yang padat itu? Iya, nggak ada rumah, nggak ada, maksudnya nggak ada tempat buat cerita gitu. Terima kasih teman-teman untuk sedikit tanggapan dari teman-teman. Dari apa yang Mbak Binti sampaikan, tadi Mbak Binti bilang kalau nggak ada rumah untuk bercerita. Apakah dengan posisi Mbak Binti jauh ini, Mbak Binti nggak bisa bercerita ke keluarga? Oh, bisa sih sebenarnya gitu ya, tapi saya nggak mau aja gitu ya. Soalnya kayak permasalahan saya mungkin menjadi orang rumah kepikiran kayak gitu loh. Jadi kayak ya sudah, biar saya aja yang ngejalanin sendiri. Mbak Dika mau memberikan tanggapan? Boleh Mbak Dika? Sebenarnya dari Mbak Binti sendiri kan, Mbak Binti pengen temen cerita atau gimana. Itu sebelumnya kan Mbak Binti juga barusan bilang kalau kan tadi Mbak Clara juga menyampaikan bahwa apa nggak bisa nelpon aja, tapi Mbak Binti malah bilang nggak mau membebankan keluarganya gitu. Yang Mbak Binti inginkan itu sebenarnya seperti apa sih? Yang saya inginkan ya sebenarnya lebih kepada ada sosok yang buat tempat cerita gitu loh, dan juga kayak menghilangkan rasa distraksi saya tadi, kayak hal yang nggak penting itu jadi kayak nggak kepikiran lagi gitu. Oke, Mbak Binti menginginkan tempat cerita seperti apa sih sebenarnya? Tempat cerita ya cukup buat akhirnya kayak ngasih semangat, atau misalkan ngasih apa ya, kayak dengerin aja tuh sudah cukup sih buat saya. Apa Mbak Binti nggak punya sahabat atau teman gitu untuk tempat Mbak Binti pulang bercerita terus? Kok kayak diserang gini ya pertanyaan? Enggak, saya pengen tahu aja soalnya. Ya sebenarnya ada, cuman saya rasa nggak bisa nge-cover. Tapi kan seenggaknya bisa mengurangi gitu kan Mbak Binti, kalau misalkan cerita ke teman dan lainnya. Karena kadang responnya tuh nggak sesuai Mbak, jadi akhirnya buat saya ya udahlah gitu. Mbak Binti menyampaikan bahwa tadi juga ada tanggapan dari Mbak Dwi dan Mbak Dika untuk menyampaikan betul dari Mbak Ara. Soalnya saya kayak inget kok wajahnya sama kayak teman saya, kayak teman saya gitu. Nama awalnya juga Dika gitu loh. Jadi nggak masalah gitu Nggak ya? masalah sih sebenarnya. Cuma Mbak Ara aja yang lebay ya. Saya lanjutkan karena ada tanggapan dari teman-teman yang lain. Mbak Binti ini masih menolak untuk ya komunikasi cerita itu hanya kepada orang tua. Ya rumahnya Mbak Binti ya hanya orang tuanya Mbak Binti. Jadi Mbak Binti masih menolak hal itu. Dan tadi Mbak Binti itu juga mengatakan bahwa respon dari teman-teman itu nggak seperti yang Mbak Binti inginkan, bahkan jauh di luar ekspektasi dari yang Mbak Binti inginkan gitu. Oke, baik. Dari apa yang Mbak Binti sampaikan ini kita sudah mendapatkan cukup banyak ya. Dan karena waktu kita juga terbatas, kita akan melanjutkan sesi konseling ini di pertemuan berikutnya. Kita akan
janjian lagi, kita akan kembali ketemu lagi untuk membahas mengenai masalah yang Mbak Binti alami. Dan setelah kita selesai dengan Mbak Binti, kita juga akan rolling bergantian untuk menyelesaikan masalah dari teman-teman di sini. Setuju teman-teman? Setuju. Oke, sebelum mengakhiri, apakah teman-teman ada yang mau menyampaikan dulu nih, gimana sih perasaannya hari ini, terutama mungkin Mbak Binti dulu? Jadi mungkin ketika ditanya sama teman-teman tuh jadi lebih berpikir lagi gitu ya terkait wah kayaknya habis ini mau gimana gitu, jadi lebih penasaran ke sesi konseling selanjutnya sih. Semoga dari apa yang Mbak Binti sampaikan ini benar-benar kita bisa capai ya Mbak di sesi konseling berikutnya. Dari teman-teman, mungkin karena waktu kita juga terbatas, saya di sini akan menyimpulkan hasil sesi konseling pada pagi hari ini gitu ya. Di sini Mbak Binti itu mengalami masalah ketika dia capek, dia banyak tugas, dia itu jadi bingung harus cerita ke siapa. Bahkan dia ini nggak mau cerita ke orang di rumah, padahal Mbak Binti merasakan tempat cerita yang paling nyaman itu ya di rumah, bukan ke teman-temannya. Dan bersama-sama kita akan mendiskusikan kembali apa yang menjadi solusi untuk pertemuan berikutnya. Begitu teman-teman? Oke, di sini saya izin mengakhiri sesi konseling dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman karena sudah mau sharing, sudah mau berbagi cerita dengan saya dan teman-teman lainnya di sini. Semoga teman-teman di pertemuan berikutnya nggak khawatir dan tetap kita bisa saling sharing lagi gitu ya teman-teman. Iya. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan selamat melanjutkan aktivitas berikutnya.